Halo guys, kembali di channel YouTube Sinardi Samosir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, beberapa hari ini para petani sawit banyak mengeluh. Karena apa? Karena harga sawit itu sangat banyak sekali turun ya harganya. Awal-awal bulan April itu ada harganya 3.700, 3.500 sampai 3.700. Tetapi saat ini kami yang berada di Rawak ini, harga sawit ini tinggal 1.300 sampai 1.500 di ram. Yaitulah yang menyebabkan para petani sawit ini banyak berkeluh kesah. Ya, sejak pidato Presiden yang sawit itu tidak boleh diekspor minyak sawit, akhirnya sawit ini langsung terjun bebas. Aduh, sungguh menyedihkan sekali ini. Ya, harga sawit ini sangat banyak sekali turun signifikan. Jadi kami para petani sawit ini mohon supaya ada suatu kebijakan ataupun suatu cara yang dilakukan oleh instansi terkait agar sawit kita di Kalimantan Barat ini harganya stabil, sehingga para petani sawit ini tidak banyak merugi. Ya, jadi kenaikan harga pupuk itu tidak berbanding dengan kenaikan harga sawit. Sawit malah turun harganya dari 3.700 menjadi 1.300 sampai 1.500 sekarang. Dan saat ini banyak ram-ram yang telah tutup. Mereka tidak berani lagi membeli buah sawit karena situasi harga yang tidak mendukung, sehingga orang pada banyak yang tidak mau membeli, takut nanti lalu harganya tidak stabil lalu akhirnya merugi. Ya, jadi sekali lagi kami mohon supaya ada suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar atau pihak terkait agar sawit ini harganya normal kembali. Ya, saudara-saudara yang menjadi yang bekerja sebagai petani sawit, yang punya kebun sawit, kita berdoa, kita tenang saja, kita pemerintah, kita meyakinin bahwa pemerintah pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Ya, kita berdoa kepada Tuhan agar situasi ini bisa membaik. Ya, saya sedang berada dengan satu orang yang sering membeli sawit di Rawak ini. Kita mau tanya berapa harga yang ada di masyarakat sekarang ini, Pak. Jadi Bapak membeli sawit sekarang berapa, Pak, harganya? 1.300. 1.300 per kilo ya. Nah, ya. Biasanya kalau Bapak jualnya ke pabrik berapa? 2.000. 2.000 ya. Karena buah kita di sini BJR kecil. Kalau BJR besar ya bisa kayak di sana ram 1.800, 1.700. Kalau buah kita kan tanaman, lihat. Kita nggak salah orang pabrik. Yang ngeluh nih antri. Iya. Tapi kalau Bapak mendengar petani yang panen lalu menjual ke Bapak, gimana respon mereka? Mengeluh atau bagaimana, Pak, biasanya? Kalau ngeluh, bagaimanapun nggak bisa ngeluh. Barang duit dah. Bagaimana ngeluh gimana? Iya. Jadi bisa juga. Gitu ya. Oke lah ya. Ini adalah salah satu ram yang tidak lagi membeli atau menjual buah. Ya, karena harga buah tidak stabil. Ya, untuk sementara ini mereka tidak membeli atau menjual buah. Ya, ini sawit yang ada di ram di Rawak ini harganya 1.500 ini. Ya. Ini Bang, mau tanya tadi berapa tadi harga sawitnya 1 kilo di sini? 1.500 ya. Oke. Kami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha
minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.